Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga udah mulai membaik dan move on ya. Walaupun sebenarnya sama kayak Mimin nih. Setelah kepergian Coach Shin Tae-yong, kesedihan tentu masih terasa di hati kita ya. Bagaimana tidak? Selama 5 tahun terakhir, STY membawa banyak prestasi dan kebanggaan bagi Indonesia. Namun seperti kata pepatah, the show must go on. Ada tujuan besar yang harus diperjuangkan bangsa ini, yakni lolos ke Piala Dunia. Dan untuk mewujudkannya, PSSI tak main-main. Setelah menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, kini sosok legendaris Louis van Gaal didatangkan untuk mengisi posisi direktur teknik atau dirtek timnas. Mungkin ada yang bertanya, apa itu dirtek? Tenang, kita akan bahas semuanya di video ini, mulai dari tugas seorang dirtek hingga dampak yang bisa diberikan oleh Louis van Gaal bagi sepak bola Indonesia. Dan berikut ulasannya. After 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth oozing black almond saliva, forming words I cannot comprehend. I cannot speak, I cannot speak. They demand the most from me. Yap, here we go. Itulah konfirmasi dari salah satu jurnalis paling terpercaya di dunia, Fabrizio Romano, saat mengonfirmasi bahwa Patrick Kluivert akan jadi pelatih baru timnas Indonesia. Legenda tim Barcelona dan juga timnas Belanda itu mendapatkan kontrak selama 2,5 tahun, di mana dirinya memiliki tugas yang jelas, yakni membawa Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tak mudah sih, tapi peluangnya ada, dan Patrick nggak sendiri, karena selain dirinya, sosok Louis van Gaal juga bakal ikut gabung ke timnas, di mana dirinya akan menjabat sebagai direktur teknik atau dirtek timnas untuk membangun tim Garuda bersama-sama. Ini menarik teman-teman, terkhusus jika kita bicara soal Louis van Gaal, mengingat namanya yang begitu besar di kancah sepak bola dunia. Bagi yang belum tahu sosok Louis van Gaal, Mimin akan ceritakan profil Opa satu ini. Di dunia sepak bola, Louis van Gaal bukan nama baru. Sebaliknya, ia adalah legenda. Pria kelahiran Amsterdam 8 Agustus 1951 ini adalah salah satu pelatih paling dihormati di dunia, dengan karir panjang yang dipenuhi dengan gelar dan prestasi. Sebagai pelatih, Van Gaal pernah menangani klub raksasa Belanda Ajax Amsterdam dari periode 1991 hingga 1997, di mana dirinya berhasil membawa Ajax ke era kejayaan mereka di Eropa. Dengan memenangkan Liga Champions di tahun 1995, Piala UEFA 1992, dan 3 gelar Eredivisie. Di era ini, Van Gaal dikenal dengan penerapan gaya bermain menyerang berbasis penguasaan bola yang menjadi dasar total football. Selain menangani Ajax, Van Gaal juga sempat menangani tim raksasa Katalan, Barcelona, mulai dari musim 1997 hingga 2000, dan juga musim 2002-2023. Selama di Katalan, 2 trofi La Liga dan 1 Copa del Rey sukses Van Gaal persembahkan. Selanjutnya, ia juga sempat mengganti tim AS Alkmaar, Bayern Munchen, hingga tim Setan Merah, Manchester United. Dengan dirinya juga ditunjuk untuk memimpin timnas Belanda di 2 periode Piala Dunia, mulai dari World Cup 2014 dan yang terbaru, yakni World Cup 2022 di Qatar. Dengan salah satu ikon paling fenomenal sempat terjadi ketika Messi menghampirinya dan melakukan selebrasi di hadapannya. I cannot prove my glory to you, only present you. Bicara soal Van Gaal, pelatih legendaris satu ini sendiri selama ini dikenal sebagai pelatih yang disiplin, detail, dan memiliki filosofi yang fokus pada penguasaan bola, fleksibilitas posisi, serta pressing tinggi. Semua itu menjadikannya salah satu otak strategi terbaik di dunia. Dan itulah kenapa ia ditunjuk sebagai dirtek timnas saat ini. Kalau Mimin boleh kasih pendapat, ini adalah penunjukan yang hebat. Tapi tunggu, mungkin belum semua tahu ya, apa itu dirtek dan apa tugasnya. Jadi sebagai info tambahan buat teman-teman ya, peran direktur teknik dalam sepak bola itu sangat krusial. Pertama, dirtek punya tugas untuk pengembangan dan implementasi strategi teknis. Artinya, dirtek bertanggung jawab atas pengembangan filosofi bermain yang konsisten dari tim junior hingga senior, dan memastikan semua level tim mengikuti pendekatan taktis yang seragam. Sederhananya,
Baik di timnas junior sampai senior, nantinya gaya bermainnya nggak akan jauh beda. Kedua, rekrutmen dan pengembangan pemain. Di sini Dirtek akan mengawasi proses pencarian dan pengembangan bakat, termasuk pemain muda, untuk memastikan regenerasi yang berkesinambungan dalam tim. Ketiga, Dirtek juga harus berkolaborasi dengan pelatih kepala. Itu kenapa masuknya Van Gaal kami pikir membuat STY keluar. Karena ada kecenderungan agak sulit menyatukan Van Gaal dan STY dibandingkan dengan pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert. Di situ, keduanya akan bekerja sama dalam mengembangkan taktik dan strategi permainan, serta menyediakan panduan teknis untuk meningkatkan performa tim. Dan yang keempat, Dirtek juga bertanggung jawab dalam pengembangan akademi dan infrastruktur. Dengan pengalaman Van Gaal di berbagai klub top Eropa, seperti Ajax dan Barcelona, jelas bagi Mimin, Van Gaal adalah sosok yang sangat ideal untuk menduduki posisi ini. Kehadirannya diharapkan membawa standar profesionalisme yang lebih tinggi bagi timnas Indonesia. Dan kalau bicara soal dampak serta efek kehadirannya, kami percaya bahwa Van Gaal bisa membantu pengembangan filosofi bermain di sepak bola Indonesia. Van Gaal yang dikenal dengan pendekatan berbasis total football bisa membantu timnas menjadikan filosofi ini sebagai dasar bagi timnas Indonesia untuk bermain lebih modern dan kompetitif, tidak hanya di level Asia, tapi juga dunia. Selain itu, kehadiran Van Gaal juga bisa membantu timnas menemukan bakat-bakat bertalenta yang tak hanya datang dari kompetisi domestik, tapi juga dari Belanda. Dan terakhir, sebagai Dirtek, Van Gaal juga diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelatih lokal di sepak bola Indonesia. Van Gaal akan memberikan panduan kepada pelatih lokal, baik di tingkat junior maupun senior, tentang bagaimana menerapkan strategi modern dalam melatih pemain. Hal ini diharapkan menciptakan ekosistem pelatih yang lebih profesional. Lately, covered in white, with a 5.5 whisper, and scornful pink at times with corpse ox blood. Selain mendatangkan pelatih dan Dirtek baru, PSSI juga bergerak cepat untuk memproses pemain-pemain diaspora. Dua nama yang tengah diupayakan saat ini adalah Jairo Redewoldt dan juga Ole Romeni. Nama Ole tentu tak asing lagi, bukan? Dia bahkan udah ada di Indonesia saat timnas main lawan Jepang. Dan untuk Jairo, akhirnya dari Pak Ketum ia berbicara sendiri bahwa sedang diupayakan. Sementara untuk Mitchell Baker, menurut Pak Erik, surat-suratnya lagi dicari karena kasusnya agak rumit, hampir mirip seperti PAS dulu. Ya, Ole insya Allah proses surat menyuratnya sudah lebih advance dibandingkan Jairo Rinwald. Kita juga sedang meng-approach Jairo Rinwald untuk gabung juga ke tim nasional. Tapi apakah keburu di bulan Maret kita lihat dulu gitu. Tapi kalau Baker kita sudah cek agak sulit karena bukan sesuai dengan regulasi FIFA, yaitu ibu bapak atau kakak neneknya. Kita lagi masih mencari suratnya, tapi belum menemukan surat dia qualified sesuai aturan FIFA. Gitu. Baker kan? Ya. Maunya sih mau, bagus, tingginya 189, bisa main midfielder juga. Yap, andai Ole bisa datang di bulan Maret, dan andai saja Jairo juga bisa datang di waktu yang tepat, tentu ini akan sangat menarik. Timnas benar-benar akan mendapatkan tambahan kekuatan yang signifikan. Meski tentu, masalah akan muncul, apakah bisa pelatih baru menyiapkan tim dalam waktu yang benar-benar singkat? We will wait to see it. Saat ini sendiri, seperti yang sudah Mimin sampaikan, masalah terbesar timnas adalah apakah bisa Patrick Kluivert dan Louis van Gaal menyiapkan timnas dalam waktu singkat, membentuk sistem permainan, mengenalkan filosofi, hingga membangun chemistry. Ini benar-benar akan jadi tantangan serius teman-teman, karena sekali lagi pertaruhannya akan sangat besar, yakni soal peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia. Meski begitu, Mimin sih percaya pemain-pemain berlabel Eropa layaknya Tom Hai, Cavendish, Verdonk, hingga Jay Izzas dan lain sebagainya punya kemampuan untuk adaptasi yang sangat cepat. Masih ingat kan gimana Jay langsung nyetel di bawah Cochin? Semoga aja hal itu juga bisa terjadi di bawah Patrick Kluivert nanti. Kalau Mimin,
Meski untuk saat ini banyak keraguan ada pada sosok Patrick Kluivert, tapi apapun untuk timnas akan selalu mendukung. Gak mungkin kan hanya karena STY udah diganti, terus pelatihnya Patrick Kluivert kita berharap timnas kalah? Kalau kayak gitu, kita belum fans sejati dong. Jadi, let's get a move on. Forming words I cannot comprehend. I cannot speak. I cannot speak. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.